Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Desi Ismail dengan nomor PTKID 70000096553 dari Bahasa 1 Pendidikan Bahasa Indonesia, PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait modul ajar untuk ujian akhir semester pemahaman peserta didik. Oke, baiklah. Di sini modul yang akan saya presentasikan yaitu modul yang memuat konsep teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan konsep asesmen dan pengukuran yang akan ditetapkan dalam pembelajaran yang saya buat. Baiklah, modul ajar bahasa Indonesia dengan materi teks biografi di fase E yaitu kelas 10 SMA atau SMK. Baiklah, yang pertama identitas modul ajar. Nama penulis Erma Desi Ismail. Instansi modul ini digunakan di SMK Muhammadiyah Kartasura, tempat PPL 1. Di fase E kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023 serta alokasi waktu 2 kali 30 menit, jumlah pertemuan 1 pertemuan. Baiklah, di sini modul yang saya buat itu ada keterkaitan di antara lain menggunakan teori belajar, teori perkembangan sosial, kemudian konsep asesmen dan pengukuran, serta yang terakhir pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, di sini dalam modul yang saya buat itu memuat 4 teori belajar. Yang pertama teori behavior, kemudian ada juga teori kognitivisme, dan kemudian ada teori konstruktivisme, dan yang terakhir adalah humanisme. Behavior adalah yang mengedepankan tentang perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Kognitivisme, peserta didik harus belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian konstruktivisme, teori yang bertujuan untuk membantu peserta didik menemukan hal yang baru. Dan yang humanisme yaitu belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia, sebagai proses belajar dianggap berhasil. Kemudian implementasi teori belajar pada modul ajar teks biografi yang diterapkan di SMK Muhammadiyah Kartasura di fase E kelas 10. Yang pertama yaitu behaviorisme. Guru mengkonfirmasi dan mengapresiasi siswa. Kemudian guru memberikan penguatan. Kognitivisme, pada awal pembelajaran guru melakukan tes diagnostik untuk mengukur kemampuan
peserta didik. Yang kedua yaitu guru juga membantu siswa mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Pembelajaran menggunakan metode project-based learning. Siswa berdiskusi dengan siswa lain ataupun guru. Di dalam pembelajaran kurikulum merdeka, guru hanyalah sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan memberikan respon pada saat kelompok yang lain sedang mempresentasikan hasilnya. Dan yang terakhir dalam teori belajar ini yaitu humanisme. Humanisme yaitu dilaksanakannya pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi pada modul ini ya antara lain terdapat pada peserta didik boleh memilih tokoh pahlawan untuk mengerjakan tugas, membuat infografis. Peserta didik diperbolehkan menggunakan handphone, menggunakan buku atau PPT dalam mempelajari materi. Kemudian guru berfokus pada 3 domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Teori perkembangan sosial. Teori perkembangan sosial ada 4 mikrosistem yaitu interaksi individu dengan lingkungannya. Kemudian mesosistem, hubungan antara mikrosistem. Yang ketiga ekosistem, ketika terjadi pengalaman dalam sistem pengaturan lain. Yang keempat kronosistem, kondisi sosial historis perkembangan siswa. Kemudian teori perkembangan rentang kehidupan Erikson ada 7. Trust and Mistrust, autonomy versus self and job, initiative and inferiority, intimacy and versus stagnation, generative versus extinction, and integrity versus desperate. Kemudian implementasi teori perkembangan sosial pada modul ajar teks biografi pada fase E kelas 10 di SMK Muhammadiyah Kartasura. Teori perkembangan sosial. Dalam modul ini tercermin sistem lingkungan mikrosistem di mana peserta didik berinteraksi dengan teman sebaya dalam diskusi kelompok dan presentasi hasil kerjanya di kelas. Kemudian latar belakang sosial setiap peserta didik yang berbeda-beda membuat mereka saling berinteraksi. Kemudian teori perkembangan tentang kehidupan Erikson. Siswa SMK sedang berada di tahap perkembangan nomor 5, yaitu mereka sedang kebingungan dengan identitas mereka. Dan yang terakhir, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih hasil karyanya sesuai dengan minat yang mereka miliki. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, konten atau isi. Guru memberikan materi dengan berbagai macam bentuk. Kemudian proses, peserta didik dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar.
Dan yang ketiga, produk. Peserta didik membuat infografis biografi pahlawan sesuai dengan minat dan kesukaan mereka. Dan yang keempat, lingkungan belajar. Guru mengendalikan kelas agar kondusif selama pembelajaran. Contohnya, memberikan tugas kelompok diskusi untuk suatu topik. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini peserta didik diperbolehkan untuk memilih tokoh-tokoh yang akan dibuat menjadi infografis. Dan kemudian asesmen. Asesmen yang ada di dalam modul yaitu yang pertama tes diagnostik yang meliputi apakah kalian pernah membaca atau mendengar teks biografi, tokoh siapa yang kalian baca atau dengar, apa keistimewaan tokoh tersebut, apakah tokoh tersebut menjadi idola kalian, bagaimana cara kita mengungkapkan pandangan, pemikiran, atau gagasan. Kemudian di dalam modul juga terdapat tes formatif, tes yang dilakukan secara berkelompok, yaitu dengan membuat infografis teks biografi. Hasil didiskusikan boleh berupa PPT, video pendek, infografis, atau lainnya. Tugas dikirim via WhatsApp atau portofolio. Di sini tes diagnostik itu bertujuan untuk mengukur kesiapan peserta didik. Ini adalah contoh asesmen berupa teks diagnostik. Terima kasih atas waktunya.